Selamat datang di channel Kijang Kencana, channel yang menyuguhkan informasi tentang benda-benda pusaka bertuah warisan leluhur. Sebelum saya melanjutkan video ini, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe, like dan juga komen pada kolom komentar di bawah, serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar tak ketinggalan informasi-informasi lainnya di channel ini. Terima kasih. Pada video kali ini, tim Kijang Kencana akan memberikan informasi tentang tuah dan keistimewaan golok Ciomas. Berikut ini adalah ulasan selengkapnya. Golok Ciomas sangat terkenal keampuhannya sejak zaman dahulu, bahkan tidak hanya dikenal di wilayah Banten saja, tapi juga di seluruh penjuru Nusantara. Golok Ciomas dikenal sebagai senjata tradisional yang menjadi ciri khas atau identitas Banten, seperti halnya kesenian debus yang sangat identik dengan Banten. Popularitas golok Ciomas memang tidak bisa lepas dari nama Banten, sebab jika merujuk pada riwayat yang berkembang di masyarakat memang menunjukkan bahwa munculnya golok Ciomas ada keterkaitan dengan sejarah dan perkembangan Kesultanan Banten. Golok adalah sejenis senjata tradisional yang banyak digunakan pada masa lalu untuk melakukan kegiatan sehari-hari, termasuk ketika melawan penjajah. Golok adalah senjata tajam sejenis parang atau sejenis pedang berukuran pendek. Masyarakat Banten menyebut senjata semacam itu sebagai golok dan bedog. Secara fisik antara golok dan bedog memang hampir sama, tapi sebetulnya keduanya memiliki pengertian dan fungsi yang berbeda. Bedog merupakan peralatan yang cukup penting untuk keperluan sehari-hari, terutama bagi orang-orang yang bekerja di kebun atau di sawah. Bedog biasanya digunakan untuk menebang pohon, atau pekerjaan-pekerjaan lainnya. Ada juga bedog yang bentuknya agak berbeda dengan bedog pada umumnya ataupun golok. Bagian ujungnya melengkung ke bawah, atau biasa disebut congkrang. Fungsinya lebih banyak digunakan untuk menyabit rumput atau keperluan di kebun lainnya. Sedangkan golok lebih difungsikan sebagai senjata yang digunakan untuk membela diri atau untuk keperluan darurat saja. Golok tidak digunakan untuk menebang pohon atau untuk melakukan pekerjaan rumah. Di zaman perjuangan, golok banyak digunakan sebagai senjata untuk melawan penjajah. Para pendekar di daerah Banten dan sekitarnya yang juga dikenal sebagai jawara biasanya memiliki senjata andalan berupa golok yang selalu dibawa kemana-mana, bahkan seringkali mereka memberi nama khusus untuk golok kesayangannya. Ciomas adalah sebuah tempat di daerah selatan kota Serang, Banten yang terkenal sebagai pusat pembuatan golok yang dikenal dengan nama golok Ciomas. Golok Ciomas bukanlah golok sembarangan, sejak zaman dahulu golok Ciomas memang dikenal memiliki isi, atau kekuatan gaib dan dianggap sebagai benda bertuah. Bahkan ada istilah dalam masyarakat Banten yang menyebutkan, lain golok sembarang golok, ini mah golok Ciomas, yang artinya, bukan golok sembarang golok, ini golok Ciomas. Hal itu menunjukkan bahwa golok Ciomas menang istimewa bagi masyarakat Banten. Seperti halnya senjata-senjata tradisional dari daerah lain seperti keris Jawa, kujang Pasundan, Mandau Dayak dan senjata-senjata tradisional lainnya, golok Ciomas juga diyakini memiliki sisi esoteri. Golok Ciomas dipercaya memiliki kekuatan gaib yang sangat ampuh untuk menaklukkan musuh. Tapi pengertian, menaklukkan, bukan berarti golok tersebut digunakan untuk melukai fisik musuh, tapi daya magis dari golok Ciomas itulah yang justru lebih diandalkan. Bahkan terkadang musuh bisa ditaklukkan tanpa harus mengeluarkan golok dari serangkanya. Hal itu dikarenakan adanya daya gaib yang sangat kuat pada golok Ciomas yang dapat membuat pemiliknya terlihat berwibawa sehingga orang lain akan segan, hormat dan tunduk ketika berhadapan dengannya.
Golok Ciomas juga memiliki tuah untuk meredakan suasana hati yang panas atau meredam kemarahan. Kedatangan orang yang memiliki golok Ciomas ke tempat yang sedang terjadi perselisihan konon bisa meredakan perselisihan yang sedang terjadi karena tuah gaib golok Ciomas juga dapat mempengaruhi orang lain menjadi tunduk dan patuh pada semua perkataan pemilik golok ini. Bahkan ada istilah yang juga menyebutkan tentang khasiat lain dari golok Ciomas, misalnya, nurek nagih hutang ge kalah kate jadi, yang artinya, yang mau menagih hutang saja bisa tidak jadi, jika yang ditagih memiliki golok Ciomas. Selain dari segi tuah, isi, ada juga keistimewaan dari segi fungsi, fisik, golok Ciomas. Karena golok ini dibuat secara khusus, maka kulit yang terluka oleh golok Ciomas walaupun hanya luka kecil akan sulit sekali disembuhkan. Bahkan jika golok ini disayatkan ke pohon pisang muda, maka pohon itu akan membusuk dan mati. Padahal pohon pisang merupakan jenis tumbuhan yang tidak mudah mati sebelum berbuah. Bahkan jika ditebang berkali-kali dengan golok biasa, pohon pisang akan tetap hidup dan muncul pucuk baru. Tapi jika terkena sabetan atau sayatan golok Ciomas, pohon pisang akan mati dan membusuk seolah golok itu memiliki racun yang sangat ganas. Golok Ciomas yang asli dibuat oleh orang yang memiliki ilmu kesaktian tingkat tinggi yang juga seorang ahli metalurgi yang mumpuni, sehingga golok yang dibuat selain memiliki kekuatan gaib atau kesaktian juga memiliki kekuatan fisik yang mengagumkan. Masing-masing golok Ciomas memiliki perbedaan dan keunikan sendiri-sendiri sesuai permintaan dari pemesannya. Ada jenis kembang kacang, mamancungan, kandung, dan salam nunggal. Ukuran golok Ciomas juga berbeda-beda, ada yang kecil pas disoren di pinggan dan ada juga yang panjang mendekati ukuran pedang. Di dalam hikayatnya, konon ada golok Ciomas yang bisa dilipat dan ada yang bisa berdiri tanpa sandaran. Golok Ciomas lebih difungsikan sebagai pusaka, bukan sebagai senjata fisik kecuali dalam keadaan terdesak. Sedangkan yang disoren di pinggang dan sering dibawa ke kebun atau ke sawah adalah bedog. Para sesepuh di Ciomas hingga kini masih memegang kuat tradisi pembuatan golok Ciomas dan meyakini bahwa golok Ciomas bukanlah alat untuk menyakiti orang. Golok Ciomas adalah senjata tradisional khas Banten yang hingga kini prosesi pembuatannya masih dilakukan dengan ritual dan tata cara khusus yang diajarkan secara turun-temurun dari para leluhur. Proses pembuatannya juga akan memakan waktu yang cukup lama dan menggunakan bahan-bahan khusus yang memiliki energi alami. Bahan untuk membuat golok Ciomas adalah campuran dari beberapa jenis logam tua peninggalan dari Kesultanan Banten yang terkubur di daerah Ciomas. Karena proses pembuatannya yang tergolong sulit dan menggunakan material khusus yang sulit didapatkan itulah yang membuat harga golok Ciomas asli termasuk cukup mahal. Setelah selesai dibuat, kemudian golok Ciomas diberi gagang yang dimasukkan benda khusus untuk menambah daya gaibnya, tapi tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya pembuat golok tersebut. Untuk gagang, golok biasanya dibuat dengan beberapa bentuk, seperti gagang jenis jengkol sahulu yang pada bagian bawahnya berbentuk seperti sebutir jengkol dengan warna hitam. Jenis wawayangan yang bentuknya seperti wayang yang biasanya sering digunakan untuk golok Ciomas yang ukuran bilahnya panjang. Ada juga jenis belimbing yang bentuknya seperti buah belimbing, jenis jebuk sepasi yang bentuknya seperti buah pinang terbelah, dan jenis mamanukan yang bentuknya seperti kepala burung. Gagang golok Ciomas biasanya dibuat dari akar kayu jawar karena tekstur kayunya ulet dan keras sehingga cocok dijadikan pegangan golok Ciomas. Sedangkan sarangka atau sarung golok juga terdapat beberapa jenis, seperti sompal, simut meting dan pepar. Pada bagian luar sarangka akan dipasang cincin sebagai pengikat yang jumlahnya harus ganjil dan terbuat dari tanduk binatang. Demikian informasi yang dapat tim Kijang Kencana sampaikan. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kebangsaan bagi kita semua. Salam Nusantara.